Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Putu Evi dan pastinya di sini ada Saya Fon Hatchway, Fon Semara, apa kabar semua? kita di acara ngobrol bareng Bli Bule Sabtu pagi. Semoga semuanya sudah mulai ya berdatangan untuk menonton. Saya juga akan menunggu tamu kita hari ini. Halo, bagus nanti ada di sini. Paling pertama nih, halo. Pagi. Kita akan menunggu tamu kita siapa? Tamu kita hari ini tidak jauh dari rumah kita sebenarnya. Kita tinggal pergi ke Padanggala ya. Situ Jalan kaki kalau kuat ya. Iya. Pernah kayaknya. Ya. Kita akan bertemu mbok saya yang saya selalu ajak menari. Jadi saya suka melali ya ke tempat beliau di studionya menari legong pelihatan biasanya. Jadi kita berkumpul di sana sama teman-teman biasanya ya. Halo. Pagi. Ya, akan saya perkenalkan siapa tamu kita hari ini. Beliau adalah Niwayan Melati Blanka Danes. Ya, kalau dengar nama Danes pasti udah tahu deh. Beli Popo Danes itu adalah suami beliau. Saya lebih biasa memanggil Mbok Wayan Melati Blanka Danes, biasanya Mbok Melati gitu aja. Ya, jadi lebih dikenal dengan Melati Danes ya kalau kawan-kawan seputaran taunya dari beliau itu mengenalnya seperti itu. Jadi Mbok Melati Danes ini sudah berkecimpung dalam ranah desain interior selama lebih dari 15 tahun loh, Pon. Jadi kalau lihat-lihat dari desain-desain beliau selalu membawa ranah budaya di dalamnya gitu. Selalu ada sentuhan-sentuhan budaya di dalamnya. Jadi ini semua karena background beliau ya sebagai orang Bali. Ya, ada seni dan budaya itu sudah tidak asing ya bagi kita karena kita memang besar di lingkup keluarga biasanya yang memperkenalkan kita pada budaya ya. Jadi keluarganya Mbok Melati ini selalu memperkenalkan dirinya dan memaparkan selalu mengenai budaya atau warisan keluarga, selalu ada penjelasan dari keluarganya ya. Nah, ini sudah tumbuh memang dari keluarga, sama kayak kita gitu loh kan. Kita anak-anak juga kita selalu ajarkan budaya Bali gitu. Jadi Mbok Melati keluarganya sangat sekali memperkenalkan budaya kepada Mbok Melati. Nah, ini Mbok Melati ini kesehariannya selalu dekat ya dengan budaya. Salah satu yang beliau lakukan juga adalah olah tubuh ya. Jadi menari tari tradisional Bali itu udah menjadi salah satu hal yang dilakukan sehari-hari dari sejak kecil untuk supaya dekat selalu dengan budaya Bali. Jadi ini dijadikan wadah sampai sekarang oleh Mbok Melati untuk menyalurkan hobinya beliau dan juga untuk berbagi ilmu, bertemu teman-teman, berbagi ilmu gitu. Minggu ya. Jadi walaupun teman-teman dari berbagai background berbeda-beda, jadi kita berkumpul di tempatnya Mbok Melati ya, biasanya di studio namanya Studio Melati Danes gitu. Nah, studio tari ini seringnya memanggil kawan-kawan penari, kita belajar bersama seperti itu. Jadi bagi Mbok Melati, kalau kita akan ngobrolin tentang wastra loh ini. Jadi bagi Mbok Melati, wastra bukan hanya selembar kain kuno begitu saja. Mungkin kamu juga ngelihat gamelan kuno kayak gitu ya. Jadi Mbok Melati lebih melihat ke segi nilai dari sebuah wastra, makna dari sebuah wastra. Jadi tidak hanya hal yang membalut tubuh kita ya. Kadang kita menari udah pasti menggunakan wastra juga gitu. Jadi di Bali itu ada maknanya, ada khusus untuk apa gitu penggunaannya kalau di Bali. Nanti kita akan dengar banyak soal ini dari Mbok Melati. Saya juga harus cek ya. Jadi koleksinya ini dia harapkan bisa menjadi library gitu. Jadi perpustakaan ya. Jadi untuk orang yang mempelajari ya, untuk juga melihat kembali sejarah Bali,
bagaimana wastra ini mempengaruhi juga kehidupan keseharian orang Bali dengan kreativitasnya ya. Ini juga menginspirasi banget loh, untuk dalam arti kita bisa melihat wastra sebagai sumber inspirasi. Nah, kalau Mok Melati melihat wastra sebagai sumber inspirasi karya-karyanya dalam desain ya. Kemarin saya pergi ke Amandari, di mana di sana sedang di display beberapa koleksi yang sudah kurasi dari hasil juga karya-karya beliau, dan juga memang kain-kain warisan dari keluarga dan yang telah dikoleksi beliau yang ada maknanya. Jadi di sana penuh ilmu ya kalau ingin melihat. Jadi kawan yang kebetulan ada di Bali bisa ke Amandari, akan ada display di sana sampai tanggal 29. Oh ya, sama sih. Coba saya cek dulu mau melatih ya. Bisa phone ke ininya sambil aku ke ya, cari mau melatih di sana. Cek dulu. Sambil nunggu ya, bisa nunggu sebentar. Mau cek dulu, saya belum lihat mau melatih ada live. Jadi Apa dance studio? bukan yang itu deh. Menunggu, mungkin sudah. Halo, selamat bergabung. Saya menunggu mau melatih untuk hadir ya. Kita akan, sudah ada ini. Pakai mau melatih, mau pakai melatih Danes interior ya. Oke, saya mau melatih sudah saya perkenalkan, dan mau melatih sudah ada di sini. Saya langsung aja undang beliau untuk tunggu. Aku diundang yang mana ya? Sebentar nge. Oke, mungkin dengan mau melatih langsung ya. Ya, yang ini. Oke, saya invite. Kurang lihat. Belum ini ya. Mau melatih kayaknya perlu update ininya. Yang satu lagi. Yang akunnya mau melatih Bangka ini kayaknya versinya harus diupdate untuk Instagramnya. Aku salah ngetik. Iya. Parah. Nanti dia edit dulu. Nungguin mau melatih bergabung. Oke. Ya, mau melatih mungkin bisa diupdate dulu versi Instagramnya yang dipakai untuk melatih Blanka. Kita akan menunggu, sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Aku tuh waktu pergi ke Amandari melihat display koleksi beliau, itu sangat sekali menginspirasi ya. Dan itu belum semua loh. Yang menjadi perhatian itu yang ini ya, misalnya ada ini. Sebentar ya, coba kita masih coba update kali ya. Oke, saya cerita lagi. Jadi di sana mau melatih tidak hanya dapat inspirasi dari bentuk-bentuk pattern ya, gambar-gambar kunonya ya, ada di atas kain. Jadi misalnya kain Prada gitu, kalau di Bali kan ada penempatan khusus, kayak misalnya ada kain yang untuk menunjukkan status sosial seperti itu. Jadi kalau di Bali status sosial kayak mungkin raja-raja gitu, permaisuri, mereka pakai memang kain yang sudah digambar memang menggunakan serbuk emas asli kalau zaman dulu katanya Pon. Jadi memang pakai serbuk emas yang asli gitu. Ini kita langsung ya. Oke. Kayaknya lebih enak kalau langsung kita tanya-tanya Mbok Melati mengenai sejarah dan segalanya tentang wastra. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbok. Apa kabar? Baru beberapa hari yang lalu kita bertemu, senang sekali. Sekarang lebih puas lihat wajahnya. Karena biasa kemarin pakai masker terus. Oke.
Bagaimana ini kegiatannya mau melatih? Iya, ini pas lagi di sini juga ada teman-teman ini di sini. Oh iya ya, bagus bagus sambil Iya, ini. nonton ngobrolnya ya, 1 jam Ya, aja ini dia minta nih. waktunya Ah, ya. Halo, asik sekali ya ampun, itu lagi latihan ya. iya, habis tadi. Oh iya iya iya, asik banget. Aduh, saya jadi cemburu ini. Aduh, nanti nanti sabar sabar sabar. Diuji kita. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol loh ini mau melatih. Tadi sudah saya jelasin ke kawan-kawan baca background melatih dari apa namanya, bagaimana perkenalan budaya di keluarga. Lalu bagaimana bisa apa namanya memiliki koleksi wastra ini. Tapi mungkin lebih jelasnya kita akan senang atau kawan-kawan yang akan menonton senang banget dengar langsung dari Mbok Melati. Ini mungkin pertanyaan yang pertama ya. Atau mungkin sebelum ini seru rame-rame katanya. Kita say hi dulu mungkin ya sama teman-teman yang hadir di online. Di sini ada Mbak Herni Erawati. Terima kasih sudah join. Terus ada jauh-jauh. Ini baru Selandia Baru akunnya yang sangat Nggak setia ya. non setia. Ada Daila. Siapa Ahmad, ini ya. lagi di bawah ada. Ya. Halo kawan semua, ini mau Melati sudah hadir sama kita. Melati mau bilang hello. Halo semuanya, selamat pagi. Senang sekali. Nah, ini join IG live-nya dengan Mekar Buana, dengan Evi, dengan Pon. Ya, kita juga senang sekali apalagi sekarang akan nambah ilmu ya. Biasanya kita ngomongin kebanyakan soal tari dan gamelan atau bertemu kawan di luar negeri yang juga melakukan atau melestarikan seni budaya Bali atau memperkenalkan di sana. Nah, sekarang kita ingin kawan-kawan juga lebih mengenal wastra supaya mendapatkan inspirasi seperti bagaimana mau melatih mendapatkan inspirasi dari wastra. Mungkin Mbak Melati bisa menjelaskan awalnya bagaimana apa namanya keinginan untuk melestarikan wastra ini muncul. Ya, awalnya memang keluarga di Bali rata-rata memang mempunyai tetamian yang diturunkan dari leluhur. Tetamian kalau di Bali itu istilahnya warisan dari leluhur. Jadi ada yang dipakai untuk upacara atau memang kehidupan sehari-hari karena memang kehidupan orang Bali diwarnai dengan wasra itu dari kegiatan spiritual dan sampai ke kehidupan sehari-hari. Dan ya memang seperti contohnya dari ketika saya ada upacara untuk metata, saya memakai wastra yang dari nenek saya seperti itu. Biasa orang Bali pasti ada seperti itu. Dan dari kegiatan sehari-hari saya sering memakai wastra dan saya juga hobi untuk menari, saya memakai wastra. Jadi memang udah kecintaan dari kecil memakai wastra. Dan ketika saya menikah dengan Popo, ternyata sama kesenangannya hobi. Bahkan Popo sudah mengkurasi, dia mengkoleksi batik. Itu sudah dikurasi, sudah didata motifnya ini, apa artinya, sudah rapi. Dan mulai akhirnya saya juga ikut juga mengkurasi apa yang sudah dimiliki dari keluarga juga, dan saya dapat juga wastra sesudah itu. Dan kalau dilihat wastra sendiri, banyak peminatnya itu malah dari luar negeri, khususnya untuk museum-museum. Jadi kalau luar negeri, terakhir kita ke Tropen Museum itu, aduh ngelihat ada pintu Bali, ada wastra itu yang kualitas bagus, yang sekarang sudah jarang sekali, sulit sekali ditemuin, ada di sana. Jadi kita ada, bagaimana kita bisa mempreserve ini masih di Bali, ya seperti itu.
kerjaan saya dan Popo juga di bidang desain. Jadi itu juga menginspirasi untuk desain-desain kita. Jadi bagaimana itu menginspirasi juga di bidang-bidang lain juga sebenarnya bisa. Iya ya, memang benar sekali itu ya. Jadi bisa melihat hal yang ada di Wastra, terutama yang lama-lama itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk karya-karya. Itu sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut nanti. Saya jadi ingat waktu kemarin ke Amandari melihat koleksi, menjelaskan apa namanya Wastra kalau di Bali itu eh, bisa digunakan untuk menunjukkan status-status ya, status sosial, apa namanya juga wastra digunakan tidak sekedar hanya untuk dibalut di badan kita. Nah, bisa mau jelaskan lebih lanjut mungkin apa-apa aja penggunaan wastra, yang apa aja yang kita bisa sebut wastra kalau di Bali? Ya, wastra-wastra ini memang punya value kan, Suaranya hilang. menunjukkan status sosial. Ya, status sosial zaman dulu hanya dipakai oleh kalangan aristokrat. Jadi kalangan kerajaan biasanya memang ada emasnya di situ ya, baik itu prade ataupun songket. Jadi di Benar, sini Mas. ya, ini bagaimana ya Boleh, boleh mau jalan. saya mau jalan, mau ada tunjukkan. Mungkin ada gambar yang seperti itu bisa dibalik kameranya. Ah iya, oh my, banyak nih. Kita jadi bisa lihat koleksi yang tidak ada di Amandari nih, kawan-kawan. Ya, ini contohnya songket. Jadi zaman dulu memang benang-benangnya itu dibuat benar-benar dari Benang emas emas. atau silver untuk Emas menunjukkan atau status sosialnya di tenun. ya. Lihat motif-motifnya juga beragam ya, Mbok nge. Ya, dan selain songket, biasanya juga dikombinasikan dengan endek. Jadi Endek motif-motif ya. ya dikombinasikan dengan endek untuk yang menunjukkan status sosial seperti ini sudah langka. Jadi motif wayang seperti Mm-mm. ini sudah langka. Hmm. Ini kondisinya sudah rapuh ya. Kita harus hati-hati sekali Iya, saat mengeluarkannya. membuka. Mbak Melati Ya. itu kira-kira umur berapa? Ini sudah umur 100 tahun ya. Zaman dulu songket-songket dibuat hanya dengan sutra dan warnanya kebanyakan warna merah. Wah, luar biasa ya. Gincu gitu. Kalau di Indonesia kan tantangannya dengan kelembabannya. Ini untuk menyimpan nanti ya, Mbak Melati. Jadi saya Gimana caranya menyimpannya? ya menyimpan ini memang harus di tempat yang kering dan kita gulung biasanya. Jadi supaya lipat itu juga bisa melukai dan bagaimana supaya tidak terpapar dengan sinar matahari nanti warnanya bisa pudar. Oke. Apa pakai ruang khusus atau dry box atau dehumidifier atau bagaimana cara menyimpannya? Eh, asal tempatnya kering, ya asal tempatnya kering tidak lembab ya. Saya ada ruangan khusus menyimpannya dan Memang ada. gulung. Ya. Iya. Wah, memang tantangannya dalam hal menjaga, melestarikan warisan yang seperti bentuk kain ini ya kan sangat gampang rapuh digerus waktu gitu. Iya. Di situ jadinya tantangannya. Mbok, apakah ada, maaf bertanya, apakah ada koleksi Mbok yang apa namanya, yang kondisinya yang sangat apa namanya sampai nggak berani mindahin atau Fragile, Pak. dibuka, terlalu fragile gitu nggak? Oh iya, yang ada banyak malah yang begitu kita terima, ada yang sudah robek-robek itu sudah ada. Tapi kita lihat juga motifnya dari yang robek itu kita tahu seperti apa motifnya. Jadi tetap kita jaga tapi tidak kita pakai. Jadi
Sebenarnya wasra-wasra ini kalau memang masih bisa kita pakai karena selalu disimpan dalam lemari juga kita akan membunuh wasra Tidak. tersebut. Jadi harus Ya. harus kita inginkan juga. Iya, iya. Ini apa namanya? Kan kalau boleh tahu dari sekian banyak wastra yang mau apa namanya lestarikan dan jaga, eh, ada berapa banyak jumlahnya dan dari daerah mana saja asalnya dan apakah mau data itu dengan mencatat atau foto juga seperti mau Motifnya. bilang library ya Saya saya ingin ingat. tahu perbedaan antara daerah kalau memang ada. Ya, kita memang sekarang lagi proses untuk membukukan ini semua. Mm, mm, mm. Dan kita foto satu-satu, kita data motifnya, jadi kita terus gali, kita banyak juga menanyakan informasi dari budayawan, dari daerah setempat juga. Ini kita masih proses untuk membukukan ini. Dan kalau koleksi yang kita punya, sekarang kita ada batik juga, batik tua yang sebelumnya sudah tadi saya ceritakan, Popo sudah mengkurasi itu. Dan dari Bali juga, ada dari Sumatera dan juga Sumba kita mengkoleksi. Dan perbedaannya kalau dilihat dari Jawa dan Bali, saya lihat motif Jawa dan Bali lebih feminin. Sumba dia motifnya lebih bold, lebih maskulin, dia seperti itu. Jadi memang mempunyai karakter yang berbeda. Dan ini saya mau tunjukkan ini adalah patola. Patola ini dulu sebenarnya asalnya dari India. Jadi dulu dipakai sebagai barter dengan hasil bumi kita. Dan ini digemari dulu di Asia. Jadi patola ini merupakan inspirasi ya dari motif-motif wastra di Asia. Jadi kita lihat di Jawa juga, raja-raja Jawa pakaiannya, outfitnya memakai motif patola. Penari Jawa juga selendangnya selendang motif patola. Dan kita di Bali ada beberapa kain juga seperti kain cepuk itu terinspirasi Dari patola. Iya. Jadi kain-kain kita pengaruhi juga dari kain-kain yang diimport dulu. Kayak zaman sekarang orang sekarang yang mengimport senang yang branded. Malah sebalik, tukar ya kebaliknya ya. Iya, tapi dengan wastra. Jadi ini simbol juga, simbol status sosial sekaligus. Ya. Nah, mau Melati tadi sempet bilang kan apa namanya perpaduan ya. Jadi kayak songket dipadukan dengan kain endek kayak gitu. Kalau nggak salah ingat kemarin saya dengar juga penjelasanmu ada apa namanya kain-kain yang motif gabungan juga menggunakan kain dari misalnya yang di Bali dari luar daerah Bali gitu. Kayak ada kemarin kain Prade yang base-nya itu dari kain yang dari luar Bali. Ya. Maksudnya bukan dari Balinya. Ya, itu juga batik ya waktu Batik. batik. Jadi batik dulu juga digemari juga, salah satu yang digemari di Bali. Jadi banyak orang Bali yang mengimport batik dan mereka setelah sampai di Bali juga mereka diolah lagi baik itu meng-highlight motifnya atau malah completely membuat motif yang berbeda dari batik tersebut. Jadi mereka menambahkan Prade di sana. Ini saya ada motif batik. Jadi ini karena zaman dulu juga karena dulu masih memakai debu emas ya. Jadi ini batik motif lokcan. Motif-motifnya di highlight dengan Prade yang dibilang gold dust. Sekarang banyak juga dipakai untuk tarian, hampir semua upacara
memakai Prada sekarang, tetapi sudah tidak Iya, memakai asli lagi. bukan debu emas lagi dipakai ya. Ya, dan Kalau zaman dulu menurut Mbak dari hasil itu kalau untuk perekatnya, oh ya. ya, iya, Ada kendala sedikit. ada kendala ini sedikit sebentar. Kembali lagi, kita nungguin ini. Kayaknya internetnya terputus bentar. Agak lambat nih sedikit. Internet kena hawa laut dari Panggala ya. Oh, bisa dengar lagi Mbak Melati? Bisa. Oke. Jadi Mbak Melati kalau melihat dari hasil gambarnya yang Prada emas itu kalau zaman itu menurut Mbak pakai perekatnya apa nggih untuk debu emasnya? Mereka itu dulu bilangnya ancur ya, ancur namanya. Jadi ada dari ini juga perlu saya study lagi ya untuk lebih jelasnya ya. Itu dibilang ancur Mm, mm. di ini rice husk itu dibilang. Ini masih ini lagi masih kita teliti lagi dan dulu Wah, manual kita gambarnya kalau sekarang kan langsung pakai stem dan itu butuh waktu yang iya. lama Mm. ya. Jadi Rumit sekali. membuat lebih spektakuler, lebih wow gitu makanya dan pengerjaan dengan Prada lebih cepat ketimbang menenun dengan songket, benang emas di songket. Iya. Sorry Fon mau ngecek dulu ini mungkin ada anaknya pakai internet biar lancar internet. Ah, ya oke. Oh enggak. Dia pakai Kita data. dapat cek. Oke. Iya, Biar lancar internetnya. Ini menyenangkan banget ya ngelihatnya. Buat kawan-kawan yang ingin bertanya boleh tinggalkan saja di komen nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk Mbak Melati. Ini sangat menarik karena kalau kalian sedang tidak ada di Bali, kalian pasti nggak bisa dong ngelihat koleksinya. Jadi ini kebetulan sedang live, kalian bisa langsung ini koleksi yang ada di tempatnya Mbak Melati yang tidak sedang di display di Amandari. Jadi lihat banyak sekali ya. Kemarin juga mau melatih ada display di Amandari. Di sana ada berbagai jenis kain yang ada di Bali ya, yang memang warisan seperti itu. Nah, ini di sana kebetulan ada apa penghider-hider ya istilahnya, oh yang ya, model lama. ya. Nah, Either ini menggunakan, Mbaknya bisa jelasin deh menggunakan apa bahannya dan motif-motifnya. ya, either itu biasanya zaman dulu dipasang di arsitektur di rumah atau di merajan di bagian kepala, bagian atas dari bangunan. Dan kalau di Bali Timur, di Kelungkung itu kita mengenalnya lukisan kamasan yang dilukis. Dan kalau di Bali Utara Di itu Bali Utara jadi disulam. kalau ini kita ada display di Amandari yang disulam yang ada ceritanya. Di sini ada contohnya tapi yang ada ceritanya itu di display di sana. Ini motifnya motif bunga disulam dengan benang sutra zaman dulu. Benang sutra ya. Dan sekarang hampir tidak ditemui lagi either yang menghiasi rumah atau merajan di rumah-rumah yang memakai sulaman seperti ini. Dan ceritanya itu cerita yang orang Bali bilang niskale. Niskale sesuatu yang tidak terlihat, jadi tentang leluhur atau tentang spirit. Dan juga banyak terinspirasi dari Mahabharata dan Ramayana. Jadi Wayangan ya. ya, jadi bedanya di Kurang Bali bagus kan? Utara yang menciptakan kalau tidak di tekstil mereka juga di kaca di daerah Nagaspe. Dan biasanya mengerjakan ini
lebih dari satu orang, jadi komunal yang mengerjakan karena leader-leader lumayan panjang ya. Ya, dan Iya. ini Lebih bisa dari kita satu lihat abang. juga mereka juga bikin ide-ide semacam ini yang sekarang juga sudah jarang. Ini kelihatannya ini pengaruh dari Cina. Kalau tadi Patola dari India, ini dari Cina. Hmm. Ya, kalau pattern-pattern dari India tadi, kalau yang ini payder ini itu menggunakan kain berbagai macam kain ya. Jadi kayak kain-kain kecil-kecil perca, Hmm, kain-kain ini bagus oke. untuk sustainable ya. Kalau Iya, kita iya. pikir Kayak bisa di upcycling gitu pada. kain-kain ya kayak di nenekmu buat loh, buat apa namanya, selimut kan, itu Iya, dijarit satu sama lain dari kayak kain-kain mozaik kecil yang ada. kain kecil sisa gitu. Nah ini kemarin saya lihat juga di display di Amandari, salah satu payday Oh, readernya juga oke. seperti itu. Jadi ada kain-kain kecil, jadi warna-warninya itu yang menarik ya. Ya seperti misalnya yang apa namanya, gambar-gambar yang dari apa namanya, benang itu yang disulam seperti itu warnanya sangat sekali cerah dan berwarna-warni. Kalau sekarang kita lihat reader kan semua udah di Prade, dan ya juga lupa saya kemarin juga sempat tanyakan ke Melati, mungkin kawan-kawan tidak mendengarkan jadi saya tanya lagi di sini. Melati kan sempat bilang nih, apa masih dibuat atau masih ada orang yang ingat cara membuat dari apa namanya, pengeder-eder ini yang sejenis seperti di Bali Utara ini. Ya, ini pekerjaan seperti ini harusnya masih ada, tapi karena sekarang juga kan harus ada pasarnya ya, pasarnya yang untuk ini. Jadi sebenarnya kalau Pasarnya kita ya. bangkitkan ini bisa sekali, Evi. Jadi bisa untuk kebutuhan Iya. zaman sekarang juga, apa dikoneksikan dengan interior, contohnya seperti itu. Yang penting kita bisa mengikuti pasarnya. Jadi memang harus carikan dulu pasarnya ya, sehingga BK bisa Ya, memproduksi. Kita akan ya. lihat pertanyaan-pertanyaan dari kawan yang ada di chat ini. Jadi ada yang dari pertama, dari ini baru Selandia Baru. Nah, biaya pemeliharaannya pasti tidak murah kan, Mo? Apalagi tanggung jawab untuk menjaganya. Oh, itu Lebih statement cuman dari. statement ya. Lebih statement Bukan daripada pertanyaan pertanyaan. ya. Nah, ini yang pertanyaan. Bagaimana cara menilai kualitas wastra? Unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan? Kualitas wastra. Kualitas semua ini wastra-wastra ini memang semuanya, apalagi yang dari zaman dulu semuanya itu dikerjakan memang benar-benar dengan hati, dengan doa, dan semua prosesnya ini dengan penuh kesabaran. Jadi eh, ya ini semua dengan memakai bahan alami. Jadi kita bisa melihat pekerjaannya yang sekarang hampir hampir sudah tidak dilakukan lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghidupkan ini dan melestarikan ini, bahkan kalau bisa ini bisa menginspirasi. Jadi tadi gimana Vi? Bagaimana kualitasnya? Unsur apa yang perlu diperhatikan? Unsur apa yang perlu diperhatikan mungkin saat Pemilihan misalnya koleksi ada gitu. orang yang menawarkan, seperti mau bilang zaman sering sekali wasra-wasra yang mau dapat itu karena mereka kebentur ekonomi gitu kan ya. Jadi mereka sering merasa, oh padahal ini warisan keluarga, tetapi saya butuh uang gitu, mau menjual. Nah, mau kan misalnya mungkin jodohnya sama warisannya orang lain itu, terus ada orang yang nawarin, mau nggak ngerawatnya seperti itu. Nah, mau bisa menilai nggak dari situ mana wastra wastra yang ini, oh ini kualitas bagus dan sebagainya. Ada nggak unsur-unsur yang perlu diperhatikan, misalnya dari benangnya atau dari Ya, patternnya atau itu bisa desainnya atau dari bagaimana? uh, ya itu bisa kita lihat dari benangnya juga dan dari patternnya juga.
dari asalnya. Jadi ya kita lihat tadi yang value-value juga yang di value-value yang penting dari Wastra tersebut. Jadi apakah ini masih bisa diproduksi atau memang sudah, aduh kalau memang ini kita nggak akan dapetin lagi. Jadi seperti itu juga yang kita lihat. Jadi dari motif, dari benang, dan ya Motif dari apakah masih benangnya. dikerjakan, apa hampir sekarang ini yang sudah susah ya, karena membuat wastra ini membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya ada Ya. pertanyaan kalau boleh. Oh, Tadi kan sempat Melati bilang ke Museum Tropen di Belanda dan melihat ada koleksi beberapa wastra yang luar biasa bagus dan punya nilai tinggi, dan dibilang zaman sekarang itu sangat langka. tidak diproduksi Kenapa lagi. zaman sekarang tidak diproduksi lagi? Ya, karena memang zaman sekarang beda ya, kita tuntutannya waktu. Ini kalau ini kita memproduksi Fashion juga. ya, waktunya membutuhkan waktu yang lama. Kalau sekarang kita memang ada deadline, harus cepat semuanya. Kalau ini satu wastra bisa bertahun-tahun, kita juga ada tuntutan waktu, ada tuntutan biaya juga, pasarnya ada atau tidak. Jadi ini sudah hampir, ya bagaimana kita ini sudah hampir punah gitu. Ya. Sekarang kan kita lagi banyak yang ngobrolin soal fast fashion, soalnya ya Mbak, itu menjadi salah satu memang tantangan bagi pembuat-pembuat craft apa zaman dulu yang buat kain-kain yang tidak ada lagi ya. Maksudnya langka, itu semua karena memang zaman yang berubah ya. Zaman fast food Fast versus food, slow fast food, fashion, semua fast fast. semua. Anything fast itu yang jadi tantangan untuk seorang pelestari seperti Mbok Melati dan Harus sabar dan kayak Fon juga. Ini kalau Mbok Melatinya tujuannya adalah untuk membuat library untuk wastra yang ada tidak hanya di Bali tetapi juga yang menjadi koleksi beliau sebagai warisan Ya. dari keluarga. Nah, sedangkan Fon di sini ingin membuat library dari nada-nada yang ada di Bali. Kalau kita pikir-pikir dengan adanya seseorang yang kayak mau melatih seorang seperti Fon, ini sangat membuka mata kita ya tentang betapa kayanya kita. Kita ngomongin aja pulau kita, Pulau Bali, kaya banget akan semua warisan-warisan budaya leluhur ini ya. Dan ini kenapa penting untuk dimuliakan, kenapa penting untuk dicatat, dijaga, dilestarikan. Itu semua akan kembali lagi untuk kita semua, untuk masa generasi kita di masa mendatang, untuk bisa mendapat inspirasi dari apa yang sudah dikumpulkan dan sudah menjadi warisan ini. Nah, maka dari itu saya mau bertanya lagi nih ke Mbok Melati, karena saat di Amandari saya melihat ini pasti saya yakin hanya beberapa saja ya display dari hasil karya-karya Mbok Melati yang terinspirasi dari wastra atau apa namanya makna-makna atau bentuk-bentuk yang terdapat di dalam wastra. Mungkin Mbok bisa kasih tahu nggak ini apa namanya, bisa kasih tahu inspirasinya itu dituangkan seperti apa, di mana dan bagaimana? Ya, dari wastra-wastra ini memang kita di Melati Danes Interior kita membentuk lagi dan kita menggabungkan juga dengan material-material modern, dan itu bisa menjadi kalau di dalam interior ya, kalau dalam interior bisa menjadi elemen atau sebagai art. Jadi yang paling penting dari eksekutif Saya putus-putus. kehilangan suaranya Mbok Melati. halo ya Kalau kita sudah kedengar.
agak putus-putus gambarnya mungkin jadinya Di makanya. posisi yang awalnya bagus sekali Melati, yang Coba posisi mungkin Di duduknya. awal. di posisi sebelumnya ya, di tempat tadi lebih ini. Dan mungkin bisa diulang apa yang dibilang tadi. Baru mulai itu bagus koneksi. Iya. Iya, iya. Yang pameran di Amandari kita bagus. tujuannya untuk sharing tentang wastra dan bagaimana itu kita implementasikan di dalam dunia modern ini. Jadi dari old wisdom kita bisa aplikasikan sekarang, karena sekarang juga di zaman yang global begini, persaingan global begini, kita sudah tidak terbataskan sama waktu dan jarak, komunikasi juga sudah bagaimana kita bisa punya identitas sendiri. Jadi bagaimana di dalam desain itu kita punya value tersendiri, punya identitas sendiri, dan hubungannya dengan wastra sebagai desainer ataupun dalam hubungannya dengan tari juga. Bagaimana kita misalnya mengambil motif itu, tapi kita bisa memuliakan itu sehingga memang artinya itu tidak meleset. Kalau contohnya kalau di dalam seni tari, bagaimana kapan kita misalnya ada perform untuk spiritual, pemujaan, motif apa yang sebaiknya dipakai untuk pertunjukan yang memang tunjukkan komersil, motif apa juga di dalam interior, karena sama hubungannya ada kaitannya dengan wastra, kapan dia untuk dipakai untuk soft furnishing, kapan dia sebagai art atau sebagai elemen interior, bisa dipakai lantai, ceiling, di dinding. Jadi jangan sampai motif spiritual kita pakai di lantai. Jadi kita tidak memuliakan itu. Wastra-wastra ini ya, wastra-wastra ini warisan dari leluhur. Jadi setiap penenun zaman dulu punya pesan tersendiri di wastra itu yang disampaikan ke generasi muda ini, dan itu bisa menjadi identitas dalam bidang apapun, itu bisa mengangkat value kita. Menarik sekali ya. Mbak Melati, Tunggu. saya ada pertanyaan soalnya. Ya, tunggu, masih loading ininya gambarnya. Oh iya, ini saya sekalian liatin ini Utami. Utami lagi. Oh iya. Ini ada model. Ini, halo, Utami. Ya, ini Utami pakai Halo. senteng geringsing. Tentang Gringsing. Ya, Baru mau tanya ini tuh. Iya, untuk Ini asli yang ada campuran warna dari apa? Darah gitu ya? Oh enggak darah. Zaman dulu memang ada cerita seperti itu, tapi sebenarnya akar mengkudu yang warna merah yang berada di Nusa Penida. Iya. akar mengkudu warna merah yang ditanam di Nusa Penida. Okay. Kemarin saya ada foto itu, benang-benangnya saya taruh di Instagram. Itu menarik banget. Juga ada apa namanya motif dari geringsing yang maunya pakai sebagai desain. Itu di atas cermin ya, Mbok ya, untuk lampu ya. Sebagai lampu, tetapi itu lampu itu adalah cermin yang diikat dari belakang. Iya. Jadi Mumpung kita ngomongin Bali aja, Bali. Sebisa mungkin kita bisa juga berkolaborasi dengan pengrajin lokal, bisa mengangkat juga sama-sama ini bertumbuh. Iya, jadi kalau di Senteng ini artinya geringsing kayak proteksi untuk geringsing tidak sakit. Geringsing kan, gering kan sakit, sing kan tidak. Jadi geringsing itu artinya tidak sakit. Jadi tenganan pegeringsing kan.
Ya, jadi Ya, tempat ya, orang membuat tidak sakit. sesuatu yang tidak menghalau sakit, biar tidak sakit. Waduh, ini senang sekali ada Pak Gung Deoke ini. Selamat siang. Oh, oh ya, Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Iya, aktif makin, aktif sekali, Ya, tidak hanya maka menari pentas, di Instagramnya juga aktif Mbak dan Melati, sering mumpung memberi. kita ngomongin Bali mulu, saya mau tanya ya, apakah tiap desa Bali mulu itu punya cerita tentang Wastra? Oh iya, mereka punya ya. Tapi yang kita punya di sini yang Tenganan ya, yang Tenganan. Yang Oke. lainnya, ya. Yang kita display di sini yang Juga, Tenganan Pegeringsingan. apakah ada wastra yang khusus dipakai oleh apa namanya, Bruna, kalau dalam upacara usaba gitu? Dari, Penari-penari rejang itu seperti di Asta, di Tangana, di Pedawa, di Tiga Wasa seperti itu, mereka memang pakai wastra. Apakah itu hanya untuk penarinya atau bisa dipakai hal lain seperti itu? ya itu lebih ke fungsi religi ya. Memang wastra-wastra di Tenganan ada yang memang dipakai untuk penari rejang ya. Saya untuk meneliti ke situ belum ini ya, masih secara global saja. Oke. Suara luarnya saja. Nah, itu membuat saya karena ngomongin penari, jadi saya ada pertanyaan nih. Kalau mau sebagai apa namanya interior designer mengkontribusikan apa namanya karya-karyanya ya untuk ini sebagai identitas kan ya untuk diri itu karena ada suara Ini terbalik masalah di apa sini di bisnet apa di sana? maaf sebentar tiap kali saya ngomong ada suara saya diulang jadi agak susah konsentrasi Atau echo, pantulan suara. ada echo. Oke, jadi bisa nanya ini sekarang jadi kita kan kalau mau mengkontribusikan keahliannya di bidang interior designer untuk pelestarian wastra yang ada di Bali, yang ada hampir di Nusantara ya. Nah, kalau bagaimana menurut Mbak kita sebagai penari kita bisa kontribusikan diri kita seperti apa Mbak untuk ekspresikan diri kita dan menjaga nilai-nilai dari wastra itu membawa identitas kita sebagai penari Bali dengan melestarikan wastra. Kira-kira hal-hal apa aja yang perlu kita pikirkan Mbak, atau lakukan gitu. Dalam hal mungkin kita menari, kita mau menunjukkan bahwa apa namanya pattern wastra yang ada di suatu wilayah di Bali. Kira-kira apa yang hal penting yang perlu kita lakukan atau ingat kita lakukan? Ya, hal yang penting adalah kita benar-benar harus pertama memang harus research dulu tentang wastra itu. Jadi semua value-value dari wastra itu kita pelajari, banyak juga bertanya juga, banyak research, banyak membaca supaya kita dalam mengeksplorasi memakai wastra itu dalam tari juga apa mau meng-create suatu ciptaan baru juga yang bagaimana merespons dengan wastra itu juga kita benar arahnya. Ya itu, jadi benar-benar supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar deep ke dalam dan ini memang prosesnya tidak singkat. Jadi memang kalau dengan berhubungan dengan unsur budaya ini semakin kita belajar semakin ada lagi terus yang memang kita harus gali. Jadi memang harus benar-benar matang dan benar-benar deep gitu juga
ya bagaimana kita akan memakai wastra itu sebagai inspirasi baik dalam bidang seni tari atau apapun itu gitu. Jadi memang itu bisa ya. Sangat bisa ya, dan kita bisa menjadi dutanya ya untuk membawa wastra ini kalau dilakukan dengan benar nih. Jadi tidak sembarangan. Yang paling penting you do it with your love itu. Jadi memang ada kecintaan di situ. Jadi semua orang di Bali, di Indonesia pasti ada punya tetamian, juga ada dikenalkan dengan budaya, tiap keluarga punya budaya, tetapi bagaimana itu menumbuhkan kecintaan dan apakah kita peduli dengan itu gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang penting gitu. Kalau memang di zaman modern, reference modern, desain modern itu banyak referensinya, gampang, cepat kita ngambil di internet itu gampang ya dari sosial media. Kalau memang dengan budaya ya kita harus benar-benar punya kecintaan di situ dan mau meluangkan waktu untuk meresearch itu gitu, dan itu yang menjadi karakter kita. Iya. Mbak, berarti selama bukan lockdown ya, selama pandemi ini kan kita kan lebih banyak ya diam di rumah, kemudian introspeksi, ya, atau kalau saya sendiri introspeksi diri gitu. Itu apa namanya? Kira-kira itu membantu dalam proses riset atau dibilang bukan riset ya, untuk mengumpulkan data mengenai koleksinya atau tidak. Dalam arti mungkin tidak bisa ke lapangan, tapi mungkin data yang sudah ada bisa dirangkum, bisa diteliti ulang atau bagaimana? Ya, kita juga banyak bisa berkomunikasi juga siapa orang yang tepat ya. Jadi selama ini pandemi ini juga saya merapihkan juga ini koleksi wastranya ini, kita gali semua motifnya. Kalau memang perlu bertanya juga dengan ahli budaya juga, ya kalau memang kita bisa langsung ke daerahnya itu memang senang sekali ya, langsung kita berkomunikasi. Jadi bagaimana wastra ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengalami sendiri gitu. Ya jadi ya selama ini ya kita mendata dan mencari ini ya, kalau bisa bertanya ya dari jarak jauh. Kalau misalnya bisa datang ya sebaiknya datang juga. Itu jadi bisa. Berarti bisa lebih fokus ya, itu maksudnya. Iya, oke ya. Ya, jadi bisa memang melatih kan selama pandemi ini memang banyak merapihkan koleksi-koleksi beliau, dan saat ini kan sedang menyusun memang dengan dokumentasi dan pembukaan lewat buku. Kita akan ini kesempatan yang bagus. Kesempatan bagus untuk lakukan yang seperti ini ya, untuk risetnya. Saya sangat berharap sekali dan menanti sekali hasil dari buku yang Mbak Melati nanti akan buat. Kita waktunya udah hampir mendekati ini ya. Ini ada dari Ajungnya Oke. Ya memang kita lagi ada gangguan ya di internetnya sepertinya. Katanya salut atas karyanya Mbak Melati. Semoga Wastra tambah sukses, berkembang, bermanfaat untuk kita semua dalam mengangkat kearifan lokal. Inge, sukses. Kita juga berdoa nih. Kita berharap sekali apa yang Mbak Melati memang sedang lakukan saat ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama bagi generasi muda untuk bisa melihat ini wastra sebagai sumber inspirasi ya. Seperti bagaimana Mbak Melati bisa melihat wastra ini dan menambah kekayaan ragam karya-karya beliau, tidak hanya di desain interior tapi juga dalam hobinya dalam menari ya, terutama tari tradisional, tari tradisi. Iya, Melati untuk menutup acara ngobrol kita, boleh dong sedikit mungkin Mbak Melati mau menyampaikan harapan-harapan dari
mau melatih sendiri? Ya, harapan-harapan ya sekarang dengan adanya juga mengajak juga teman-teman lain juga yang di Bali juga tetap juga mempreserve wastra-wastra yang sudah kita punya karena itu warisan dari leluhur, juga itu juga dibuat dengan hati dan bagaimanapun nanti kalau kita sudah mengkoleksi dengan generasi muda juga nanti juga akan terinspirasi dengan itu ya. Jadi kita bagaimana itu bisa menjadi ya sumber inspirasi dan juga tetap menjaga apa yang sudah diwariskan ya. Tetap dilestarikan. Jadi kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan dengan cara kita yang sekarang tanpa menghilangkan nilai dari wastra itu atau warisan yang sudah diturunkan ke kita gitu. Ya, kita senang banget mau melatih. Supaya Maaf sekali ini message-nya sampai. Bagaimana, Mo? Message-nya nyampe ya ke generasi muda, apa message dari leluhur old wisdom itu masih bisa diteruskan dan diaplikasikan di zaman modern ini. Iya, sekali itu bagus. Saya sangat berharap koleksi Mo ini apa namanya proyek Mo ini apa yang mau kerjakan akan berjalan lancar ya dan mendapat support dari berbagai pihak dan saya yakin sekali dengan Wasra ini kolaborasi dengan banyak pihak itu sangat memungkinkan terjadi ya karena saya bisa lihat Mbak udah dengan desainer tidak hanya desain interiornya tapi juga desain pakaian ya. Ya, jadi dengan adanya berawal dari hobi itu juga sekarang jadi kita berhubungan juga dengan fotografer, dengan penulis, asal bisa semuanya bisa dinarasikan, apalagi ada media, video, jadi itu bisa sesuatu yang bernilai. Iya. Nah, untuk mengingatkan teman-teman semua lebih lanjut untuk ingin tahu mendalam banyak untuk mencari banyak ilmu mengenai wastra, saat ini sedang berlangsung pameran displaynya ya ada di Amandari di Jalan Kedewatan ya. Nanti di sana bisa melihat, bisa datang, bisa membuat appointment jika membawa grup karena akan dibatasi karena berhubung dengan pandemik. Ini displaynya akan ada di sana hingga tanggal 29 Juni. Yang mau follow mau melatih bisa langsung aja di IG beliau. Saya nanti akan posting juga IG-nya, juga interior desainnya beliau ya, melatih Danes interior. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menonton acara ini. Semoga hasil rekamannya tidak seperti saat ini. Semoga lancar ya. Mau melatih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan sama untuk kita bisa ngobrol sama melatih dan diajak melihat koleksi yang beragam yang ada di tempat mau melatih. Ya, terima kasih Evi dan Fon, juga semua teman-teman yang mencintai budaya. Sampai berjumpa untuk kawan semua di Sabtu mendatang. Mau melatih, semoga kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Ya, terima kasih.